mengupas terkait dengan buku gitu. Kalau kita ngomongin tentang buku, ini yang selalu saya kampanyekan kepada perempuan apalagi pebisnis, harus suka baca buku. Karena buku itu adalah jendela dunia, karena buku itu adalah tempatnya wawasan kita berkembang gitu. Dengan membaca buku, insya Allah bisnis yang Anda jalankan ini akan semakin mudah. Karena buku itu lumbungnya ilmu. Dengan ilmu akan memudahkan segala masalah yang terjadi di dalam bisnis. Dan hari ini saya akan memberikan 4 panduan, jadi satu panduan gitu kan, untuk Anda yang baru mengonlinekan bisnis. Jadi dulu itu bisnisnya adalah offline, tapi mau nggak mau sekarang harus di online kan. Buku ini akan menjelaskan kepada Anda dan juga akan memberikan guidance bagaimana bisnis online Anda ini yang awalnya adalah bisnis offline bisa jalan dengan sangat baik. Yang pertama adalah Anda harus punya yang namanya bisnis offline to bisnis online. Yang kedua adalah bagaimana Anda bisa memiliki customer service sehingga akhirnya Anda bisa melecut omset Anda. Kemudian Anda juga harus punya panduan bagaimana caranya Anda mulai melakukan yang namanya cara beriklan di sosial media, yang itu bukan iklan, tetapi bagaimana cara Anda membranding dengan cerita-cerita yang seru. Dan pastinya harus mulai konsisten dengan menggunakan agenda sosial media maintenance. Jadi sosial media ini harus di-maintenance untuk Anda yang memang ingin membuat bisnis offline Anda pindah ke bisnis online dan jadi bisnis yang bagus. Jadi bisnis yang sama-sama memberikan impact yang luar biasa bagi kehidupan Anda. Nah, di bisnis offline to bisnis online ini yang akan saya bahas. Oke. Yang pertama adalah bisnis online haruskah? Kemudian apa motivasi Anda dan apa target Anda? Kemudian yang kedua adalah memilih platform bisnis online. Kemudian etika berbisnis online. Kemudian bagaimana menyiapkan produk yang akan dijual secara berbeda, di mana di sini Anda berarti harus memiliki value dari produk, bisnis, ataupun diri Anda. Kemudian membuat checklist yang harus disiapkan dalam berbisnis online. Mencari atau memilih target market online, kemudian mencari database online, menarik pembeli pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya secara online. Kemudian skema penjualan online itu seperti apa, merekrut tim internal untuk bisnis online, dan salah satu yang harus Anda rekrut itu adalah customer service. Jadi lebih lengkap nanti dibahas di bagaimana Anda merekrut seorang customer service supaya bisnis online Anda bisa jalan dengan sangat baik. Kemudian membuat SOP penjualan online, kemudian pola mencari prospek secara online, optimalisasi WA untuk closing, optimalisasi Facebook untuk closing. Nah, kalau ini panduannya untuk mengoptimalisasikan Facebook Anda. Jadi ada memilih tim internal, ada juga yang mengoptimalisasikan Facebook Anda, optimalisasi IG untuk closing, merekrut jaringan pemasaran online, kemudian alur keuangan bisnis online ini pun harus dipelajari, antisipasi kesalahan dan penipuan dalam bisnis online, kemudian evaluasi. Dan di sini pastinya ketika Anda ngomongin tentang buku-buku saya, maka Anda akan saya minta untuk selalu melakukan yang namanya eksplorasi. Contoh misalnya di sini kira-kira Anda mau main di sarana online apa? Mengapa? Jelaskan alasannya. Nah, Anda harus memilih saya mau main di mana? Mau main di Facebook, mau main di IG, mau main di WhatsApp, atau mau main di mana? Kenapa harus main di sarana itu? Misalnya karena Anda memang lebih ramah atau merasa Facebook ini paling mudah Anda kendalikan. Nah, di sini Anda harus melakukan eksplorasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi memang di saya itu bukunya harus mengeksplorasi diri. Jadi nggak bisa Anda itu hanya cuma baca buku, tapi Anda tidak mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sehingga akhirnya setelah Anda menutup buku bisnis offline to bisnis online, Anda sudah tahu bisnis online mana Anda ini akan bawa mana. Kemudian yang kedua adalah Anda harus punya yang namanya ngiklan baperan yang bisa bikin tajir beneran. Ini adalah konsep untuk Anda mulai berusaha untuk apa ya? Untuk serileks mungkin melakukan yang namanya posting-posting di Facebook. Jadi di Facebook itu teman-teman, Facebook itu adalah sosial media untuk bersilaturahmi, gitu kan. Jadi kalau bersilaturahmi
pasti orang yang Anda ajak silaturahmi, pasti dia keberatan ketika Anda ini beriklan terus di Facebook Anda. Maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa membangun kedekatan dengan calon pelanggan Anda atau dengan target market Anda melalui cerita-cerita gitu. Dan cerita-cerita yang Anda bangun itu tidak perlu panjang-panjang. Nah, di sini Anda akan diberikan resep bagaimana Anda bisa mulai membuat status-status bercerita, dan itu adalah statusnya yang relax banget. Statusnya adalah dari keseharian Anda. Bahkan baperannya Anda, misalnya Anda lagi sedih nih, Anda statuskan gitu kan, tapi statusnya itu tidak memiliki muatan negatif gitu kan. Kalau lagi sedih mau ngapain ya gitu. Nah, cuman kayak begitu aja itu bisa memancing interaksi dengan target market Anda. Nah, di buku ngiklan baperan yang bisa tajir beneran ini ada teknik menulis sesuka hati Anda tapi positif, dan akhirnya itu menjadi magnet untuk target market Anda. Nah, biasanya untuk teknik hard selling atau yang baperan ini, dia itu biasanya lucu, segar, menggemaskan, dan tentu saja sangat positif. Dan teknik ini lebih banyak menarik calon pelanggan tanpa menyita waktu dibandingkan dengan promosi secara hard selling atau Anda cerita yang terlalu panjang. Jadi di sini banyak banget contohnya, baik untuk yang jualannya gamis, untuk jualannya tas, atau untuk jualan apapun. Di sini ada contoh-contohnya yang bisa Anda gunakan dan bisa Anda pakai untuk kemudian bisa menarik pelanggan atau calon pelanggan online Anda. Teknik baperan yang bisa bikin tajir beneran. Ini adalah untuk Anda yang baru mulai bisnis online, harus sudah mulai melakukan teknik penulisan yang paling sederhana dan menginspirasi orang. Kemudian untuk Anda yang baru berbisnis online dari bisnis offline, Anda juga harus punya yang namanya customer service. Jadi di sini Anda akan belajar bagaimana cara merekrut customer service, kemudian membina customer service, sampai akhirnya customer service itu akan membantu Anda untuk menaikkan omset yang Anda inginkan. Jadi untuk naik omset nggak bisa kerja sendirian. Apalagi kita ini adalah ibu rumah tangga, punya aktivitas setiap hari itu cukup banyak gitu. Maka akhirnya Anda butuh tim untuk membesarkan bisnis Anda. Nah, di sini yang akan dibahas di CS direkrut, omset dilecit adalah kenapa harus ada customer service. Itu saya jelaskan juga. Kemudian yang kedua, menentukan standar customer service yang akan direkrut. Kemudian menentukan job description customer service. Yang keempat, menentukan SOP dan KPI customer service. Kemudian mulai rekrutmen customer service. Yang keenam, training dan mentoring customer service. Yang ketujuh, customer service adalah partner Anda. Kemudian yang kedelapan, agar omset terlecut setelah customer service direkrut. Jadi intinya adalah customer service tidak akan banyak membantu Anda untuk menaikkan omset kalau tidak Anda training dan tidak Anda mentoring. Makanya di sini di buku ini saya kasih cara bagaimana cara Anda mentraining dan mentoring sehingga akhirnya si customer service ini memang benar-benar bisa menjadi partner di bisnis Anda, gitu kan. Saya mau nyapa dulu, di sini ada Mbak Reni, Mbak Darti, Mbak Dian, Bunda Fatur, ada Mbak Ika, ada Mbak Putri, ada Mbak Muslihatun, kemudian ada Mbak Mirce, ada Mbak Putri. Terima kasih untuk doa-doanya, Masya Allah teman-teman. Saya tuh dengan adanya IDB merasa punya banyak sahabat baik. Kita belum pernah ketemu, tapi Masya Allah kita saling mendoakan satu sama lain. Amin. Semoga yang mendoakan saya, doa-doa baiknya itu kembali kepada Anda sendiri. Karena doa yang baik itu sebenarnya memiliki peran yang cukup baik untuk yang memberikan doa. Oke, dan yang terakhir adalah untuk Anda yang mau berbisnis online, tentu saja Anda juga harus komitmen untuk merawat sosial media Anda. Nah, disinilah yang harus dilakukan, dan kemudian agenda ini menjadi teman Anda untuk komitmen di sosial media. Nanti di dalam agenda ini Anda akan bikin namanya daily list di sosial media, apa yang harus diposting di sana, pelanggan terbaik hari ini Anda catat, pelajaran hari ini apa, kegagalan hari ini, hal yang harus dilakukan besok, sampai omset hari ini itu harus Anda tuliskan juga gitu kan, sehingga akhirnya Anda bisa membandingkan antara omset hari ini dengan kemarin, dengan bulan kemarin, dan Anda bisa melakukan yang namanya evaluasi. Kenapa ya omset saya hari ini turun? Dilihat promosinya gitu. Jadi kenapa agenda ini sangat penting untuk Anda yang berbisnis online atau yang baru mengubah dari bisnis online ke bisnis offline, bisnis offline ke bisnis online, karena bisnis online itu butuh yang namanya konsistensi. Sebetulnya kalau kita ngomongin tentang konsistensi,
bisnis offline juga sangat butuh konsistensi ya. Misalnya buka jam berapa, tutup jam berapa, itu juga butuh yang namanya konsistensi. Intinya adalah semua hal itu butuh yang namanya konsistensi, dan konsistensilah yang akan membuat Anda sukses, baik itu bisnisnya atau apapun. Konsisten. Jadi saya pengen ngajak ibu-ibu yang ada di IDB ini untuk selalu konsisten, selalu konsisten. Karena apa, teman-teman? Tanpa konsistensi ya sulit. Teman-teman punya mimpi apa, punya target apa, sulit untuk tercapai. Ingat, konsistensi termasuk dengan memaintain sosial media. Termasuk saya pun di IDB harus konsisten untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Bedah buku pun ini saya harus konsistenkan, karena buku-buku di saya ini agak unik gitu. Buku-buku di saya ini lebih kepada matriks atau sarana yang membangun teman-teman untuk eksplorasi dan konsisten. Contoh adalah agenda ini. Kalau teman-teman beli agenda ini tapi juga tidak konsisten, saya rasa agenda ini sia-sia. Gitu, Mbak Arvia, terima kasih sudah menonton. Mbak Putri, Mbak Upi, dan Mbak Riz, terima kasih doanya. Sampai ketemu lagi. Sebentar lagi saya juga akan live untuk paket yang lainnya yang harus dimiliki oleh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.